Yuk buat kamu yang ngaku fans Manchester City sejati, wajib banget untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih, semoga kita juara. Manchester City sedang menghadapi periode sulit di awal musim Liga Inggris 2025-26. Setelah menelan 2 kekalahan beruntun, tekanan kepada Pep Guardiola semakin besar. Namun sang manajer menegaskan dirinya tidak akan mengubah filosofi permainan berbasis penguasaan bola yang sudah menjadi ciri khas City. Guardiola menilai konsistensi gaya adalah kunci, meskipun hasil sementara membuat banyak pihak meragukan. Dalam salah satu laga, City sempat unggul lewat gol Erling Haaland, tetapi akhirnya tumbang 2-1 setelah penalti Matheus Nunes dan gol telat Brighton. Guardiola kecewa timnya seakan lupa bermain, begitu memimpin. Kritik pun bermunculan, menyoroti rapuhnya mental skuad dan minimnya sosok pemimpin veteran. Media menyebut City kehilangan ketenangan di momen penting, berbeda dengan musim-musim sebelumnya saat dominasi mereka sulit dibendung. Rodri, Jelandang Senior, ikut bersuara. Ia menegaskan dirinya, bukan Messi, menolak anggapan bahwa seorang pemain bisa jadi penyelamat tunggal. Menurutnya, kemenangan hanya bisa datang lewat kerja sama kolektif. Hal ini sekaligus menyoroti kebutuhan City untuk tampil sebagai satu kesatuan, bukan mengandalkan individu. Meski begitu, Guardiola tetap teguh. Ia mengingatkan bahwa gaya yang sama sudah memberinya 18 trofi dan 4 gelar Liga Inggris beruntun. Bagi Pep, kekalahan hanyalah bagian dari proses, bukan alasan untuk mengganti identitas tim. Kini tantangan terbesar City adalah menemukan kembali mental juara, menguatkan peran pemain berpengalaman, dan membantu rekrutan baru cepat beradaptasi. Hanya dengan cara itu, mereka bisa keluar dari periode sulit, tanpa harus mengorbankan filosofi permainan yang sudah mengantar klub ke puncak dunia. Manchester City benar-benar memasuki era baru di bawah Pep Guardiola. Musim panas ini, Guardiola melakukan revolusi total terhadap skuad, melepas sejumlah legenda lama dan mendatangkan wajah-wajah baru. Bursa transfer kali ini menjadi salah satu yang paling sibuk dalam sejarah klub. City menggelontorkan sekitar 220 juta pounds untuk 7 pemain anyar. Tijjani Reijnders, Ryan Cherki, Ryan Ait-Nouri, James Trafford, Gianluigi Donnarumma, Marcus Bettinelli, dan Sverrenpan. Sebaliknya, beberapa pilar dilepas, termasuk Kyle Walker, Ederson, Manuel Akanji, James S1MCH Pronunciation AT, Yan Chuoto, dan Maximo Perrone. Dari penjualan itu, City mendapat sekitar 80 juta pounds, dan jumlahnya bisa bertambah jika transfer Ilkay Gundogan benar-benar terwujud. Perombakan terbesar terjadi di posisi kiper. Ederson, simbol kesuksesan City selama bertahun-tahun, akhirnya dilepas dan digantikan Donnarumma serta Trafford. Ini menandai berakhirnya satu era, hanya dalam satu jendela transfer. Menariknya, City tidak membeli bek kanan baru karena Guardiola menilai tak ada kandidat yang cocok dengan filosofi tim. Perubahan juga terasa pada komposisi usia. Mayoritas pemain di atas 30 tahun, seperti Walker, De Bruyne, Gundogan, Ederson, dan Akanji, sudah angkat kaki. Jack Grealish pun sebentar lagi menyusul ketika memasuki usia 30. Kini hanya Bernardo Silva dan John Stones yang masih bertahan sebagai wakil dari skuad legendaris 100 poin 2017-18. Mateo Kovacic dan Nathan Ake menjadi sedikit pemain senior yang masih ada. Langkah berani ini diambil untuk mencegah stagnasi sekaligus memberi energi baru. Walau ada kekhawatiran soal minimnya pengalaman, Guardiola yakin revolusi ini penting demi membuka lembaran baru dalam sejarah Manchester City. Manchester City mendapat kabar buruk yang menambah deretan masalah di awal musim. Ryan Cherki, rekrutan baru yang digadang-gadang jadi motor kreativitas lini tengah, dipastikan absen selama 2 bulan akibat cedera paha. Cedera ini menjadi pukulan besar bagi Pep Guardiola, terutama setelah City ditinggal Kevin De Bruyne dan kehilangan sejumlah pemain senior. Cherki sejatinya tampil impresif sejak didatangkan dari Lyon dengan harga 34 juta pounds.
Ia langsung mencetak gol di Piala Dunia antar klub 2025 dan kembali bersinar saat debut di Premier League dengan torehan gol dalam kemenangan 4-0 atas Wolves. Nomor punggung 10 pun resmi ia kenakan, menandakan kepercayaan besar klub terhadapnya. Sayangnya, momentum tersebut harus terhenti. Guardiola mengonfirmasi Cherki bakal menepi selama 7 hingga 8 pekan, membuat City kehilangan opsi kreatif yang sangat dibutuhkan. Situasi ini memperparah krisis cedera yang sudah menghantam skuad, dengan nama-nama seperti Phil Foden, Joško Gvardiol, Mateo Kovacic, Calvin Phillips, dan Savinho juga masuk daftar absen. Dampaknya langsung terasa di lapangan. City menelan 2 kekalahan beruntun dan terperosok ke posisi 12 klasemen dengan hanya 3 poin dari 3 laga pembuka. Bagi Guardiola, kehilangan Cherki bukan sekadar kehilangan pemain muda berbakat, melainkan hilangnya keseimbangan di lini serang. Cherki didatangkan untuk menutup celah kreativitas pasca ditinggal De Bruyne, namun kini justru harus menepi lebih lama. Tekanan semakin besar bagi City yang dituntut segera bangkit. Tanpa Cherki, Guardiola perlu mencari solusi cepat agar tim tidak semakin terpuruk di awal musim yang penuh tantangan. Gianluigi Donnarumma resmi bergabung dengan Manchester City pada bursa transfer musim panas 2025, setelah memutuskan meninggalkan Paris Saint-Germain. Kiper timnas Italia itu mengungkap alasan utamanya menerima tawaran City, kepercayaan penuh dari Pep Guardiola. Menurut Donnarumma, Guardiola sangat menginginkan dirinya, dan hal itu membuatnya yakin untuk pindah ke Etihad Stadium, meski sebelumnya dikaitkan dengan klub lain, termasuk Chelsea dan Manchester United. Baginya, kehadiran Guardiola memberi motivasi tambahan, karena ia ingin berkembang di bawah salah satu pelatih terbaik dunia. City bergerak cepat memanfaatkan situasi kontrak Donnarumma di PSG yang sulit diperpanjang. Ederson yang menjadi simbol era lama akhirnya dilepas, membuka jalan bagi Donnarumma sebagai kiper nomor 1. Guardiola menilai gaya bermain Donnarumma cocok dengan filosofi tim, terutama soal distribusi bola dan keberanian mengawali serangan dari lini belakang. Selain itu, kedatangan Donnarumma menjadi bagian dari revolusi skuad City yang banyak melepas pemain senior dan membangun generasi baru. Donnarumma sendiri menyatakan siap melakukan apapun yang diminta Guardiola demi kepentingan tim. Ia menegaskan tidak datang hanya untuk mengisi posisi, melainkan untuk memberikan kualitas dan mental juara. Meski begitu, langkah ini sempat menimbulkan diskusi di kalangan supporter. Donnarumma dikenal sebagai kiper muda dengan pengalaman besar, tetapi juga kerap menuai kritik ketika tampil inkonsisten di PSG. Kini, tantangan terbesarnya adalah membuktikan diri di Premier League, liga yang menuntut kecepatan, fisik, dan konsentrasi penuh. Kepindahan Donnarumma juga menutup spekulasi panjang tentang masa depannya. Dengan kontrak baru di City, ia bertekad membangun era baru bersama Guardiola. Klub berharap, pengalaman internasional dan kualitas Donnarumma bisa menjaga stabilitas lini belakang, sekaligus memperkuat fondasi City untuk terus bersaing di Inggris maupun Eropa.